Puji Tuhan, untuk hari ini kita dapat kembali beribadah, berbakti di rumah Tuhan. Mari kita akan segera memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya persilahkan jemaat untuk berdiri. Mari kita akan membaca pengakuan iman rasuli. Kita membacanya bersama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami, Allah kami, Juru Selamat kami, pengharapan kami umat-Mu datang kembali ya Tuhan, di rumah-Mu ini Tuhan. Kami ingin berbakti, menyembah, memuji-Mu. Ampunilah ya Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami di hadapan-Mu, layakkan kami untuk berbakti kepada-Mu. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan, kekuatan, kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, tolong juga saudara kami yang belum tiba di tempat ini, supaya mereka boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Kami sungguh memerlukan pertolongan-Mu. Setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani, pakai seturut kehendak-Mu bagi kemuliaan-Mu. Biarlah Engkau yang melimpahkan damai sejahtera, melimpahkan berkat-Mu kepada kami pada pagi hari ini, sehingga kami merasakan sukacita bersama-sama berbakti kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala kuasa iblis setan tidak berhak mengganggu. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar di tempat ini. Biarlah hanya kuasa Roh Kudus yang menaungi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Saudaraku yang terkasih dalam pengasihan Allah, mari kita alaskan kebaktian ini dengan penuh keyakinan. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kebaktian ini dari awal hingga selesainya. Amin. Saya persilahkan duduk. Saya persilahkan pemimpin pujian. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan, puji Tuhan. Hari yang sungguh indah. Kita diberkati oleh Tuhan, diberikan damai sejahtera, sukacita. Dan kita tidak pernah berpikir ya bahwa kita akan ibadah dengan memakai masker. Jadi kita harus catat dalam buku harian kita ya, bahwa sejak bulan Maret ada virus corona masuk di negara kita. Dan kita mengetahui bahwa kita sungguh tidak berdaya mengatasinya tanpa pertolongan Tuhan. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan akan tetap dipelihara dalam segala situasi dan kondisi. Puji Tuhan. Mari saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dengan penuh hikmah. Ku hidup bagimu.
kita sudah memasuki rumah Tuhan dan kita berangkat dari berbagai keadaan. Mari menenangkan hati kita. Rest in the Lord. Diam di dalam Tuhan. Jiwa kita beristirahat di dalam Tuhan. Buang segala keluh kesah. Buang semua amarah. Buang semua ketidaktenangan. Karena Yesus berfirman, damai sejahtera kuberikan bagi kamu. Dan dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Mari masing-masing berdoa di dalam hati, menenangkan dan beristirahat di dalam Tuhan. Dan katakan kepada Tuhan, kalau aku hidup, aku ingin hidup bagimu. Hatiku ingin menyembahmu. Dan selama aku hidup, aku akan tetap percaya kepadamu. Dan biarlah tidak ada seorang pun yang akan mengalihkan kita dari mengikuti Yesus. Saya dan saudara yang ada pada pagi ini, berdoalah dan berkomitmenlah bahwa seumur hidup kita akan hidup bagi Tuhan, yang adalah jaminan keselamatan pada masa kini maupun pada masa kekekalan. Ya Tuhan, ya Allah kami, betapa mulianya nama-Mu. Bumi penuh dengan kemuliaan-Mu, dan bumi ada dalam pemeliharaan-Mu. Dan Tuhan, kami ada pada situasi yang tidak mengenakan pada saat ini, dan semua dunia merasakannya. Dan biarlah Tuhan situasi ini menyadarkan kami, membuat kami merenung bahwa sesungguhnya kami begitu tidak berdaya, dan Engkaulah yang besar, Engkaulah yang ajaib, dan sungguh kami harus bergantung kepada Engkau seumur hidup kami. Maka tetapkanlah hati kami Tuhan, untuk tetap memandang kepada Engkau, menyembah Engkau Tuhan, dan mengikut Engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami, supaya kami setia Tuhan sampai akhir, dan kelak kami akan berjumpa dengan Engkau di rumah Bapa yang kekal. Kita pujikan refnya, kalau ku hidup. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Nyata bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu.
bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa, dunia tak Bisa menjauhkanku dari kasih. Amin, puji Tuhan. Mari berkomitmen bahwa tidak akan ada yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan, siapapun itu, termasuk orang yang terdekat kita. Karena keselamatan itu bergantung kepada kita dan Tuhan kita. Mari kita bersuka cita, kita memuji Tuhan, masih tetap dalam keadaan berdiri, kita memuji Tuhan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Jemaat Tuhan, dan kita akan terus bersuka cita pada masa-masa ini, karena ini kondisi yang sulit. Kita harus membangun hati kita, jiwa kita untuk tetap bersuka cita, sehingga dengan adanya sukacita, kegembiraan, dikatakan imun tubuh kita akan bertambah kuat, dan tentunya kita akan sehat, kita tidak akan sakit. Puji nama Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Kita nyanyikan dengan sukacita. Pujilah Tuhan.
duduk kembali. Puji nama Tuhan. Pasti Bapak Ibu kalau tersenyum tidak terlihat, tetapi ada hubungan antara mata dengan senyum. Mata dengan mulut itu berhubungan. Jadi tidak ada orang yang tersenyum kemudian matanya gimana gitu, matanya serem gitu, enggak. Pasti ketika kita tersenyum, mata kita juga tersenyum. Maksudnya mata kita pandangannya ramah. Tetapi ketika kita benci gitu, matanya juga otomatis. Tapi kalau sukacita, matanya juga otomatis sukacita. Itu sebabnya dikatakan oleh firman Tuhan, mata itu pancaran jiwa kita. Jadi ketika hati Bapak Ibu bersukacita dan tersenyum, walaupun tidak terlihat bibirnya, tetapi dari pancaran matanya akan nampak sukacita yang dari Tuhan. Amin. Kita akan memuji Tuhan, pengakuan kita bahwa Dialah Yesus yang Maha Tinggi, Dialah yang Maha Suci. Kita akan melayani Tuhan dengan persembahan kita. Saya mengundang Bapak Andre, Bapak Kartono dan juga Bapak Ambar untuk
melayani kita dalam persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada pagi ini Tuhan kami ucap syukur atas penyertaan Tuhan. Tuhan telah berikan saudara-saudara kami semua dengan keadaan sehat dan kuat Tuhan, dan mereka boleh hadir di tempat ini Tuhan, boleh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan di tempat ini. Kami juga mengucap syukur Tuhan, biarpun dalam keadaan ada virus COVID-19 ini Tuhan, dan dalam pekerjaan kami Tuhan mungkin terganggu Tuhan dengan keadaan yang di mana-mana tutup Tuhan, di mana-mana di lockdown. Tapi kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan telah memberkati kami, dan Tuhan juga telah menolong kami dalam keadaan apapun. Dan pada saat ini kami Tuhan boleh memberikan persembahan pada Tuhan. Biarlah Tuhan kami memberikan persembahan dengan sukacita Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan atas semuanya itu. Tuhan berkati Tuhan saudara-saudara kami Tuhan yang telah memberi maupun yang belum sempat memberi. Biar Tuhan berkati yang sama Tuhan. Berkati dalam pekerjaan-Mu, berkati dalam usahanya Tuhan. Biar Tuhan akan menolong di hari-hari ke depannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan juga persembahan ini Tuhan bisa menjadikan sarana-prasarana Tuhan di gereja kami Tuhan untuk pelayanan Tuhan. Biarlah melalui pelayanan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Amin. Kami serahkan semua kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami, atas pemeliharaan Tuhan yang Tuhan telah beri kesehatan, kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam berdoa, puji Tuhan, haleluya, amin. Amin. Kita akan memberikan persembahan dan kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Dan kita mempersiapkan hati dengan pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku.
kuasa Kau berkatu besertaku selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan pemerintah yang saat ini sedang berkuasa memerintah bangsa ini. Kami memohon kepadamu Tuhan, berikan hikmat, marifat kepada pemerintah, dalam memerintah, dalam mengatur bangsa ini. Secara khusus ya Tuhan, dalam upaya menanggulangi virus corona ini. Oh Tuhan Yesus, tolonglah Tuhan, supaya setiap tahapan, setiap tindakan, keputusan, aturan yang diperlakukan, sungguh itu akan membawa penyetopan dalam penyebaran virus corona dan dapat membawa masyarakat akan sejahtera. Kami serahkan juga ya Tuhan. Tuhan tolong semua gugus tugas dari tingkat pusat sampai di tingkat daerah, supaya mereka juga dapat mensosialisasikan ke masyarakat, dapat menangani, mengatasi, baik dalam bentuk pencegahan, dalam bentuk perawatan, pengobatan, supaya semuanya itu dapat dilakukan dengan baik, sehingga tidak akan menambah orang-orang yang terpapar, tetapi sungguh akan semakin kecil, bahkan orang-orang yang sudah terpapar dapat ditolong dan disembuhkan. Kami memohon kepadamu Tuhan. Kami tahu bahwa tanpa pertolongan-Mu semuanya ini akan sia-sia. Karena kami melihat bahwa apa yang terjadi saat ini tidak hanya melanda bangsa kami, bahkan melanda seluruh dunia. Oh Tuhan, tolonglah Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan pemerintah dalam menanggulangi untuk perekonomian bangsa ini. Upaya untuk menstabilkan, upaya ya Tuhan untuk memberi dan melatih kerja. Apapun yang dilakukan Tuhan tolong, supaya perekonomian ini akan membaik. Demikian juga ya Tuhan upaya kelonggaran yang akan dilakukan dan akan membuka kembali tempat-tempat kerja, supaya semuanya itu juga ya Tuhan masyarakat, para pekerja boleh melakukan apa yang menjadi aturan, yaitu protokol kesehatan, sehingga sekalipun mereka bekerja, namun penyebaran virus corona ini tidak menyebar. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, tolonglah Tuhan. Demikian juga ya Tuhan dalam upaya pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat. Tuhan tolong supaya pihak gugus tugas ini dengan pengawasan-pengawasan yang ada, supaya tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, tetapi sungguh setiap bantuan itu sampai kepada orang-orang yang tepat, yang membutuhkan. Kami memohon pertolongan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan juga ya Tuhan dalam dunia pendidikan. Saat ini dengan situasi yang ada, dengan proses pendidikan yang berbeda, Tuhan tolong. Baik para murid, para mahasiswa, para pengajar, para dosen, supaya mampu ya Tuhan mengikuti perkembangan ini. Sehingga ada korelasi yang baik, ada ya Tuhan proses pembelajaran yang kembali dilakukan dengan cara dan aturan yang baru. Kami serah dalam tangan-Mu Tuhan, tolong supaya dunia pendidikan di Indonesia tetap akan memiliki mutu yang baik, tetap ya Tuhan memiliki kemajuan-kemajuan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga serahkan ya Tuhan tim medis, baik dokter, perawat, ataupun tim medis lainnya, baik dalam penanganan orang-orang yang terpapar, dalam merawat, dalam mengobati,
Bahkan ya Tuhan dalam penanganan mereka yang pulang karena Engkau panggil, biarlah sungguh semuanya itu dapat tertangani. Dan kami mohon perlindungan Tuhan untuk tim medis ini, supaya mereka kuat, supaya mereka sehat, supaya mereka tidak terpapar ya Tuhan, sehingga mereka bisa melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan yang saat ini kembali memulai kebaktian-kebaktian di gereja-gereja dengan pengaturan-pengaturan yang diatur dengan pemberlakuan dengan peraturan yang ada. Kami serahkan tangan-Mu Tuhan. Berikan hikmat kepada hamba Tuhan, gembala maupun pengurus gereja, sehingga dapat mempersiapkan, dapat memperlakukan dalam kebaktian-kebaktian ini sesuai dengan protokol kesehatan. Kami serahkan tangan-Mu Tuhan. Tuhan tolong sehingga umat Tuhan kembali ya Tuhan, rasa rindu akan persekutuan, akan kebersamaan itu akan tumbuh kembali. Biarlah melalui semua yang terjadi, iman dan kasih-Nya kepada Tuhan itu tetap bertumbuh, tetap semakin kokoh, tetap semakin kuat. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ya Tuhan pelayanan-pelayanan yang lain yang masih diperlakukan, baik secara online, melalui radio, melalui streaming, atau melalui sarana-sarana yang lain. Tuhan memberkati supaya semua sarana itu dapat dijalankan dan itu menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau, menjangkau jemaat-jemaat yang tidak mungkin keluar rumah supaya mereka boleh menikmati juga ibadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan juga ya Tuhan untuk Gereja Kemah Injil Indonesia. Kami serahkan badan pengurus pusat. Kiranya Tuhan akan menolong memberikan hikmat dalam mengkoordinir gereja-gereja Kemah Injil di seluruh Indonesia, dalam mengutus pemberita Injil, dalam mengutus misionaris. Tuhan memberkati sehingga semua bentuk pelayanan-pelayanan yang ada itu tetap berlangsung. Demikian juga ya Tuhan dalam pertemuan-pertemuan yang direncanakan. Tuhan tolong supaya ada penyesuaian-penyesuaian yang berarti sehingga organisasi Gereja Kemah Injil ini tetap berjalan. Pakai ya Tuhan Gereja Kemah Injil untuk menjadi pelaksana amanat agung, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kami serahkan juga ya Tuhan sekolah-sekolah Alkitab, STT Simpson. Kiranya Tuhan memberkati staf pimpinan, staf pengajar, mahasiswa. Bahkan ya Tuhan kebutuhan-kebutuhan sarana prasarana yang diperlukan. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan akan utus kaum muda yang Tuhan akan persiapkan melalui sekolah-sekolah Alkitab ini. Sehingga kelak di masa ke depan akan ada pemimpin-pemimpin gereja yang tangguh, yang kuat. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga ya Tuhan untuk Gereja Kemah Injil Jemaat Tandang ini. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang terus menyertai memelihara kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap keluarga demi keluarga. Biarlah suami istri saling mengasihi, orang tua anak saling menghormati, anak yang menghormati orang tua yang mengasihi anak-anaknya. Tuhan tolong supaya setiap keluarga dalam jemaat-Mu ada keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga yang berkenan kepada Tuhan, saling menolong, saling mengingatkan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami berdoa ya Tuhan, memohon kepadamu, berkati ya Tuhan setiap pekerjaan, setiap usaha yang dilakukan oleh jemaat-Mu. Tuhan tolong, buatlah tangan-tangan yang bekerja itu berhasil, buatlah tangan-tangan yang berusaha itu menunjukkan hasil yang baik. Tuhan memberkati. Tuhan menolong juga untuk anak-anak kami ya Tuhan, yang masih dalam bangku pendidikan. Tuhan tolong sertai mereka, pimpin mereka. Berikan mereka semangat ya Tuhan untuk belajar dengan baik. Berikan mereka semangat untuk bertanggung jawab atas kesempatan untuk menjalani pendidikan mereka, sehingga mereka boleh meraih cita-citanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah melalui orang tua, Tuhan memberkati sehingga biaya-biaya pendidikan yang diperlukan dapat tercukupi. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk anak-anak kami, untuk saudara-saudara kami, untuk orang tua kami.
yang tidak berada di Semarang ini. Mereka berada di luar kota, mereka berada di luar pulau. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka. Sebagaimana Tuhan telah menolong dan memberkati kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan setiap kegiatan-kegiatan yang ada dalam jemaat ini. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga kami tetap bersuka cita, kami tetap bersemangat dalam menjalaninya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya berkat Tuhan atas seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Pertolongan Tuhan menyertai mereka. Tuhan, kami persiapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengar akan firman-Mu. Biarlah oleh pertolongan Tuhan kami mampu mencerna, kami mampu memahami, mengertinya, sehingga itu membuat iman kami bertumbuh, pengetahuan kami, pengenalan kami kepada Tuhan, kepada firman Tuhan itu terus bertumbuh. Hamba-Mu tidak berarti ya Tuhan tanpa pimpinan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, yang kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga. Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga. Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga. Mari kita membacanya bersama-sama. Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Pagi ini kita akan melihat yang namanya masa dan harapan. Masa dan harapan. Bicara mengenai pengharapan, tentunya itu bicara mengenai masa yang akan datang. Bapak Ibu, di hari-hari dan situasi ini, saya ada 2 pohon. Yang pertama itu delima, itu saya dapat cangkokan, tetapi sebenarnya itu belum jadi betul, gitu. Akarnya belum panjang, tapi sudah dikasih ke saya. Kemudian saya juga dapat srikaya dari Bumanto, tapi itu dari tumbuh kemudian dicabut gitu ya. Dua-duanya saya tanam. Baik delima maupun srikaya. Delima saya tanam di pot, tapi srikaya saya tanam langsung di tanah. Dan ketika melihat tanaman ini, sebenarnya saya berpikir ini bisa hidup enggak begitu ya. Tapi karena saya memiliki semangat, saya tanam. Ya, walaupun delimanya ini rontok semua, habis dan mulai kering dia.
Sama halnya dengan Srikaya juga, itu mulai rontok, daunnya yang begitu banyak mulai rontok. Saya siram terus. Saya siram, saya perhatikan gitu ya. Saya perhatikan pagi dan sore. Ya, pagi dan sore saya perhatikan. Dan terus itu sudah berapa bulan ya? Mungkin dua bulan kali ya. Sudah 2 bulan. Mulai ada kehidupan. Ya. Mulai ada kehidupan. Di mana daun Srikaya yang tadinya sudah mulai menguning dan sudah rontok itu yang tinggal sedikit mulai hijau. Kelihatan hijau, mulai segar. Kemudian delima ini yang sudah habis daunnya dan mulai kering, langsung saya potong-potong ranting-ranting yang kering itu. Kemudian dalam 3 hari ini saya melihat ada kuncup-kuncup daun yang mulai nongol. Mulai nongol. Nah, hati saya berbunga-bunga gitu ya. Hati saya sukacita bahwa apa yang saya lakukan berbulan-bulan untuk menyiram dan memperhatikan itu kelihatannya tidak sia-sia. Bicara mengenai pengharapan, itu bukan berarti ketika kita menerima pengharapan yang baik, hari ini juga kita kemudian rasakan, kita nikmati. Tetapi kita kadang-kadang harus berjuang, harus melakukan sesuatu supaya pengharapan itu tidak hilang. Ya. Sama halnya harapan saya bahwa pohon delima ini dan Srikaya ini akan tumbuh. Kelak saya akan melihat buahnya. Oleh karena itu saya berusaha untuk memperhatikan, menyiram dengan tenaga, gitu ya. Kadang tanah-tanahnya kemudian saya coba gemburkan, walaupun sudah mulai mencoba mengering rantingnya, tapi saya memiliki harapan bahwa ini akan tumbuh. Dan ternyata itu benar, harapan itu ada. Saudaraku yang saya kasihi, tentunya pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah pengharapan kepastian. Walaupun dalam mencapai pengharapan itu kita tidak mudah. Untuk mencapai pengharapan yang akan datang itu tidak mudah. Kita masih hidup di dunia ini, kita masih menghadapi berbagai hal. Mungkin seperti ranting delima yang sudah mulai kering, rasanya berat untuk tumbuh, rasanya berat untuk meyakini bahwa pengharapan itu ada. Oleh karena itu ketika Tuhan Yesus masih ada di dunia dan dia akan kembali ke surga, dia mengatakan di dalam ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Janganlah gelisah hatimu, dikatakan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Perjalanan waktu mengharuskan manusia itu untuk mencoba melihat, memperhatikan dan menjalani apa yang ada itu. Dan rasanya tidak mudah dan rasanya begitu berat. Namun dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa ketika kita menjalani segala sesuatunya, mari kita menghubungkan hidup kita ini dengan Allah. Mari kita menjalin relasi kita itu dengan Allah. Segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita itu berkaitan dengan Tuhan. Berkaitan dengan Tuhan. Semua yang terjadi saat ini, jangan berpikir bahwa itu tidak berkaitan dengan Tuhan. Tuhan juga campur tangan di dalam dunia ini. Tuhan juga campur tangan dalam segala situasi yang ada ini. Semua yang terjadi itu tidak akan lepas dari pandangan, penglihatan Allah, pengawasan Allah. Jikalau kepercayaan kita ini diarahkan kepada Tuhan, maka kita akan aman. Tetapi sebaliknya jikalau kepercayaan kita ini diarahkan kepada diri kita, diarahkan kepada figur yang fiktif atau figur yang tidak nyata, maka itu akan kosong. Ya, maka itu akan kosong. Banyak orang berpikir telah memiliki iman, tetapi seringkali mereka mengatur dirinya sendiri dan tidak membiarkan Tuhan menolong dia.
Dengan kata lain bahwa Tuhan hanyalah sebuah gambaran saja dalam pikirannya. Tuhan itu tidak diyakini ada. Jikalau Tuhan itu ada dan kita meyakininya dengan sungguh, maka kita akan mempercayakan hidup kita kepada Dia. Maka kita akan mengarahkan hidup kita kepada Dia. Saudaraku yang saya kasihi, Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Tandang, pernah ada banyak yang berpikir bahwa gereja ini akan berhenti dan tutup. Karena pada waktu saya masuk di sini, mulai pertama itu 10 orang dengan kami. Kalau bapak-bapak yang lama yang waktu itu hadir, pasti ingat. Ya, 10 orang itu dengan kami loh. Oleh karena itu banyak orang yang mengatakan, wah ini akan tutup, akan berhenti. Tapi saya melihat bahwa momen apapun, situasi apapun, pekerjaan Tuhan itu akan tetap jalan. Pekerjaan Tuhan itu tetap jalan. Nggak akan bisa dihentikan ketika Allah itu bekerja. Ketika Tuhan itu membuka, maka tidak ada orang pun yang bisa menutupnya. Saudaraku yang saya kasihi, itu pengharapan saya pada waktu saya melihat situasi ini. Karena sama halnya ya, Bapak Ibu, ketika saya masuk di Karangawen, itu sudah berapa hamba Tuhan itu pergi karena memang tidak bertahun-tahun kan, di sana itu lebih riskan lagi ya. Tapi itu jalan, sehingga banyak orang yang ngomong pada saya secara langsung, saya pikir sudah tutup. Sama waktu saya masuk sini, di mana ada yang berkata itu akan tutup, listrik pun nggak bisa bayar. Ya itu bendahara yang lalu pasti tahu, ya, bahwa omongan saya itu betul. Ya. Saudaraku yang saya kasihi, ketika kita mengarahkan diri kepada Tuhan, ketika kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, ketika kita mempercayai Tuhan, menghubungkan setiap segi kehidupan kita itu kepada Tuhan, maka kita akan mampu melihat dan memasuki masa yang akan datang, masa depan. Jadi arahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan. Apapun situasinya, ya, apapun situasinya, walaupun kelihatannya tidak ada harapan, walaupun kelihatannya rantingnya sudah kering, tapi ketika kita sungguh berjuang untuk maju dan maju mengarahkan diri kepada Tuhan, maka harapan itu tidak sia-sia. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, arahkan hidupmu, percayalah kepada Tuhan. Itu pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika Tuhan Yesus tahu bahwa Dia akan meninggalkan mereka, akan naik ke surga. Itulah bicara mengenai masa dan pengharapan. Arahkanlah hidupmu dan percayalah kepada Tuhan. Lalu yang kedua, mari kita melihat ayatnya yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudaraku yang saya kasih, perjalanan iman Kristen, perjalanan iman kita itu tidak berhenti pada waktu tertentu dan kemudian statis, ya. Melainkan kita harus dinamis, kita harus semakin baik, semakin maju, semakin bertumbuh, tidak statis, stop, berhenti enggak. Ya. Segala sesuatu yang berhenti mentok itu pasti akan cenderung untuk turun, ya, cenderung untuk turun. Jadi kalau iman kita itu mentok, itu akan cenderung untuk turun. Tapi kalau dinamis terus bergerak, maju dan semakin maju, semakin bertumbuh dan bertumbuh, itu akan menuju kepada hal yang lebih baik. Saudaraku yang saya kasihi,
Mari kita mengarahkan pada tujuan akhir dari seluruh kehidupan ini. Sebenarnya apa toh tujuan akhir dari kehidupan kita ini? Apakah tujuan akhir kita adalah kekayaan? Apakah tujuan akhir kita adalah jabatan yang tinggi? Apakah tujuan akhir keberhasilan di dunia ini yang kemudian kita sudah capai? Saudaraku yang saya kasihi, tidak salah kita memiliki kemudian kekayaan, tidak salah saya katakan. Tidak salah kita memiliki jabatan, tidak salah. Tidak salah. Saudaraku, jabatan tertinggi pun dia akan berhenti. Orang yang kaya sudah memiliki berapa triliun pun dia akan berhenti. Semua itu akan ditinggalkan. Apakah itu menjadi tujuan akhir kita? Kalau semuanya itu ditinggalkan, ya. Kekayaan ditinggalkan, jabatan ditinggalkan, apakah itu menjadi tujuan akhir kita? Bukan. Karena itu bukan akhir segalanya. Karena itu bukan akhir dari kehidupan, enggak. Ketika orang meninggalkan kekayaannya, ketika orang meninggalkan jabatannya, dia masih menghadapi kehidupannya, saudara. Ya, kalau ketika SBY selesai jabatannya, udah mentok, dia presiden, berhenti. Apakah dia berhenti kehidupannya? Enggak tuh. Masih jalan, masih ada, gitu ya, ke depannya. Atau sebaliknya, ketika orang sudah selesai semuanya dan meninggal, apakah itu sudah selesai? Tidak, belum selesai. Karena masih ada kehidupan sesudah kematian itu. Jadi saudaraku yang saya kasihi, mari kita melihatnya dengan baik-baik kehidupan ini. Mari kita melihatnya dengan baik-baik kehidupan ini. Saudaraku yang saya kasihi, mari kita menikmati apa yang ada di dunia ini. Dalam artian bukan menikmati dunianya, tapi menikmati anugerah Allah. Mari kita memuliakan Dia, menikmati anugerah Allah dalam hidup kita selama kita di dunia ini. Saudaraku yang saya kasihi, kalau kita hanya ingin menikmati dunia ini, kita tidak perlu mencari Tuhan. Kalau kita ingin menikmati dunia ini, kita tidak perlu datang ke gereja. Kalau kita ingin menikmati dunia ini, kita tidak perlu berdoa. Ya sudah, kerja keras, lakukan apa yang kita mau. Ya. Itu saja. Kan kita mau menikmati dunia ini. Tapi mari kita mau menikmati anugerah Allah itu. Kenikmatan anugerah Allah itu. Puncak kenikmatannya sejati ialah diperbolehkannya orang Kristen itu tinggal bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, Tuhan berkata bahwa di rumahku, Bapakku banyak tempat. Itu bukan bicara mengenai kaplingan gitu ya. Wah, kapling, oh ini kaplingnya Susanto nanti dia. Bukan, gitu ya. Bukan itu, bukan bicara kaplingan, nggak ada kaplingan nanti sana. Ya. Maksudnya banyak tempat itu begitu luas, begitu luar biasa. Sama halnya ya, ketika bicara mengenai surga itu lantainya dari emas, tanahnya dari emas. Bukan itu intinya sebenarnya, saudara. Itu menyangkut kemuliaan di dalamnya gitu loh. Ya, jangan berpikir, oh nanti kalau saya di surga saya lantainya emas. Emas itu barang dunia, saudara. Kalau nanti semua apa yang ada di dunia itu dipindahkan ke surga, untuk apa gitu? Tuhan nggak butuh itu. Ya. Jadi kalau dikatakan lantai emas itu bukan berarti lantai emas, tapi satu tempat yang penuh kemuliaan, satu tempat yang begitu luar biasa di mana Allah tinggal itu. Gitu ya. Orang kadang-kadang salah mengerti ya, menekankannya pada lantainya emas. Ya. Bukan itu. Kalau kemudian dikatakan banyak tempat berarti ada banyak, bukan itu. Yang jelas bahwa Tuhan itu menyediakan tempat sebagai pengharapan kita. Tempat yang penuh kemuliaan, tempat yang penuh pengagungan.
Sehingga dalam Alkitab juga menggambarkan bahwa kemuliaan Allah itu sudah menerangi. Enggak perlu matahari lagi, enggak perlu bulan lagi. Kemuliaan Allah itu begitu terang. Kemuliaan Allah itu begitu terang sehingga menerangi. Saudaraku yang saya kasihi, tentunya itu yang menjadi pengharapan bahwa Tuhan itu memberikan tempat bagi kita. Mari kita menikmati anugerah itu, anugerah itu. Jangan melewatkan kesempatan anugerah itu. Bagaimana kita bisa memiliki atau bagaimana kita bisa menikmati tempat itu? Tuhan Yesus berkata, bertobatlah. Mari datang kepadaku. Datang kepada Yesus. Bertobatlah. Dan bahkan kalau kita membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6 di sini, maka dijelaskan kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Jadi hanya satu jalan. Hanya satu jalan yang diberikan untuk ke rumah Bapa itu, ke rumah Allah itu. Surga mulia, surga yang penuh kemuliaan itu yang disediakan bagi kita. Mari kita menikmati itu gitu. Menikmati anugerah itu, jangan lewatkan anugerah itu. Karena anugerah itu akan tertutup ketika kita tidak ada. Ketika seseorang mati, maka orang itu akan kehilangan kesempatan. Jadi selama kita masih hidup, itu masih ada kesempatan untuk menikmati anugerah itu. Tapi jangan tunggu kita mati karena terlambat gitu ya. Terlambat. Saatnya hidup inilah kita menentukan, memastikan, memilih, mengambil kesempatan itu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kita memiliki pengharapan tadi, di mana kita akan menempati tempat bersama dengan Tuhan di surga yang penuh kemuliaan. Di surga yang penuh kemuliaan. Jadi, jika kita mengingat itu, maka sebenarnya dunia ini bukan tempatnya. Sering orang berpikir bahwa dunia ini sudah sangat luar biasa dibandingkan dengan surga mulia. Enggak ada apa-apanya. Tapi memang kita harus akui dunia ini penuh dengan keindahan, penuh dengan hal-hal yang menarik, ya, yang menyenangkan itu penuh. Tetapi tidak penuh dengan kemuliaannya, rusak dunia ini. Jadi pengharapan kita, mari kita menikmati anugerah itu, mengambil anugerah itu, supaya kita tidak kehilangan kesempatan, karena Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Lalu yang ketiga, mari kita lihat yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Perhatikan baik-baik kata yang terakhir, kalimat yang terakhir. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu yang saudara dan saudara yang saya kasihi, seringkali orang memikirkan ngerinya hukuman di neraka itu karena api yang menyala, ya, gitu kan? Jadi orang itu sering menakut-nakuti, oh kalau kamu masuk neraka itu apinya menyala terus. Ya. Saudaraku yang saya kasih, sebenarnya ada hal yang lebih menakutkan, yaitu keterpisahan antara kita dengan Allah. Keterpisahan kita sebagai ciptaan dengan Sang Pencipta itu hal yang paling menakutkan. Kalau di dalam api masih ada Tuhan, itu ada pertolongan. Ya, ada pertolongan. Tapi kalau sudah dalam bahaya tetapi tidak ada Tuhan, gimana? Enggak ada pertolongan. Enggak ada pertolongan. Saudaraku yang saya kasihi, orang sering berpikir bahwa oh saya takut masuk neraka karena di sana ada api. Bukan itu salah itu. Saya masuk neraka karena saya terpisah dengan Tuhan.
tidak hidup bersama dengan Tuhan. Itu yang menakutkan. Itu yang menakutkan. Dan oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, di mana aku berada, kamu pun berada. Pengharapan yang kita miliki adalah kita itu akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang terbaik, itu yang terpenting. Ya kalau seorang itu menikah, janjinya pasti ingat ya yang sudah menikah ya. Baik itu sakit, sehat, baik kekurangan, kelimpahan, selalu apa? Bersama. Kan gitu ya? Kalau pernikahan. Ya. Kalau sudah bersama-sama, walaupun katakan orang sering kali ya, makan tahu tempe nggak apa-apa lah, makan nasi sambal nggak apa-apa lah, asal bersama-sama gitu kan. Karena ada kasih di situ. Demikian juga kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, kita akan bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya. Tidak lagi kita itu dalam samar-samar kata Paulus, tetapi kita akan melihat muka dengan muka. Ya, muka dengan muka, karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi pengharapan kita adalah hidup bersama, tinggal bersama dengan Tuhan. Itu yang menjadi harapan kita, itu menjadi tujuan akhir kita. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Semua yang ada di dunia ini merupakan sarana saja untuk kita hidup di dunia ini. Tetapi bukan menjadi tujuan akhir. Bukan menjadi tujuan akhir. Kekayaan itu bukan menjadi tujuan akhir. Jabatan itu bukan menjadi tujuan akhir. Kalau kita berpikir kekayaan itu menjadi tujuan akhir, maka sia-sialah hidup kita. Kalau jabatan itu menjadi tujuan akhir, sia-sialah hidup kita. Tujuan akhir hidup kita adalah hidup bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, mari kita menjaga harapan kita itu kepada Tuhan, pengharapan kita itu kepada Tuhan. Jangan kehilangan iman kita. Karena itu iman yang akan membawa kita kepada pengharapan. Kepada Dia, ya, kepada Dia. Jika kita mengerti tujuan akhir hidup kita, maka kita akan memiliki iman yang semakin bertumbuh dan kita akan melihat bahwa apa yang menjadi pengharapan kita itu akan terjadi, akan kita nikmati. Dalam situasi apapun, marilah peliharalah iman kita, hati kita, hubungan kita dengan Tuhan. Karena yang menjadi tujuan akhir kita adalah hidup bersama-sama dengan Tuhan, bukan semua yang ada di dunia ini. Semua yang ada di dunia ini hanya sarana untuk kita hidup di dunia. Tetapi ketika kita meninggalkan dunia ini, semuanya itu tidak berlaku lagi, tidak berguna lagi. Yang berguna adalah ketika kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami diberikan pengharapan dalam situasi yang saat ini terjadi. Firman-Mu berkata, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepadaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bangun iman kami, percaya kami, mengarahkan hidup kami kepadamu. Memiliki tujuan akhir untuk hidup bersama denganmu untuk selama-lamanya. Tuhan tolong supaya kami sungguh ada dalam pikiran kami, ada di dalam hati kami. Kami melihat apa yang ada di dunia ini adalah sarana, kelengkapan saja untuk kami hidup di dunia ini. Tetapi pada akhirnya semuanya ini akan ditinggalkan. Dan kami hanya membutuhkan satu pribadi, yaitu Tuhan. Hidup bersamamu untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk dibangun dalam pengharapan kepada Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, ya kegiatan kita masih berlangsung seperti apa yang ada. Jadi hanya hari Senin
untuk berkawan dan berkarya, kemudian untuk kemah kasih masih di rumah masing-masing. Ya, nanti kalau kemudian mulai di kelompok-kelompok kami akan beritahukan saatnya, ya, karena memang situasi yang ada seperti ini. Ya, semua gereja-gereja, semua tempat-tempat ibadah itu masih dalam pantauan, ya. Jadi di gereja kita yang pertama dikunjungi dari Puskesmas dan kepolisian, kemudian dikunjungi juga yang terakhir itu dari Bimas Kristen, ya. Jadi mereka melihat bahwa kita mempersiapkan kelengkapan-kelengkapannya karena dan aturannya, ya itu yang mereka lihat dan mereka pantau. Saya tidak tahu akan dikunjungi kapan lagi karena memang mereka tidak pernah memberitahukan. Istilahnya itu sidak, gitu ya. Ya, jadi visitasi mendadak, gitu ya. Kunjungan mendadak. Kalau kunjungan diberitahukan nanti kan disiap-siapkan, gitu ya. Tapi karena kunjungan mendadak, jadi mereka akan melihat langsung. Karena aturan itu ditempel di situ, karena tempat air itu pasti ketika setelah minggu nanti ditaruh juga di pinggir, di dalam tapi di dekat pintu, jadi mereka bisa lihat semua apa yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan setiap harinya. Ya itu yang saya ingin beritahukan bahwa kita tetap melakukan itu. Kita memang selalu berharap bahwa akan semakin longgar untuk kita bisa melakukannya. Tentunya itu pemerintah juga akan melihat perkembangan yang terjadi. Mari kita tetap menjaga diri baik-baik, menjaga kesehatan baik-baik, ya. Tentunya bukan karena kita takut, tapi kita memang perlu menjaga diri, perlu menjaga kesehatan, gitu ya. Jadi bukan masalah takut, karena hal-hal seperti itu kita sulit untuk mengerti. Yang penting kita menjaga diri, menjaga kesehatan supaya kita bisa nyaman, kita juga bisa rasa baik, gitu ya. Jadi itu yang saya beritahukan. Biarlah Tuhan memberkati kita, Tuhan menghiburkan kita, Tuhan menolong kita. Saya persilakan jemaat untuk berdiri. Kita akan membaca 10 perintah Allah dan kemudian kita akan memuji Tuhan satu pujian. Mari kita membacanya bersama-sama. 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung dan sujud menyembah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini milik sesamamu. Mari kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian pertolonganmu. Biarlah itu menjadi pengharapan kita. Ketika kita bersandar dan berharap kepada Tuhan, maka hati kita tenang. Berada dekatmu.
Yesus, sungguh kami percaya kami akan memiliki damai sejahtera, ketenangan hati ketika kami dekat denganmu, ketika kami bersandar kepadamu, ketika kami bergantung dalam hidup kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Allah kami, Engkaulah Juru Selamat kami, Engkaulah pengharapan kami. Tuhan Yesus, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami akan menjalani hidup kami. Kami sungguh memerlukan Tuhan di dalam hidup kami, supaya kami mampu menghadapi hari-hari kami, supaya kami sanggup ya Tuhan untuk melakukan, menjalani hari-hari kami dengan benar seturut kehendak-Mu. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saya kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu itu tidak sia-sia. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, menyertai kita sekalian ini, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, melantik kita menjadi saleh-salehnya. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Ya besar, Ya besar, El Shaddai, mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tuhan memberkati. Amin.